果我能帮到你，尽管开口。啊，清风，这先天丹嘛。我明白了，就是将数百种每个方位。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Fearless Battle Spirit episode 13-16. Di bagian sebelumnya, di altar bela diri, keluarga Feng dan Xin mengikuti seleksi Sekte Xuanling. Xingnan mendapatkan undian pertama dan melawan Xin Xiao. Hal itu pun membuat Xingnan teringat pengkhianatan Xin Xiao sebelumnya. Xingnan pun mudah menang dari pertarungan itu. Feng Rulong dari keluarga Feng mendominasi pertarungan selanjutnya. Pertarungan antara Xingnan dan juga Fang Xing mengejutkan banyak orang karena kecepatan Xingnan. Feng Rulong kemudian mengalahkan Xin Changkong dengan Martial Spirit tingkat 6. Sedangkan Xingnan mengungkapkan Martial Spirit tingkat 8 dan membuatnya memenangkan seleksi. Keluarga Feng yang bekerjasama dengan Bai Heng mencoba menyerang Xingnan. Akan tetapi mereka itu gagal. Xiao Xingsu menghentikan konflik dan melanjutkan seleksi. Keluarga Xin dipimpin oleh Xin Tibei melawan pengkhianat internal dan ancaman dari keluarga Feng. Setelah menang, keluarga Xin mengambil alih kota Lin Sui. Xin Changkong berencana menjelajahi benua, sementara Xin Xiao ingin tahu lebih banyak tentang kekuatan Xingnan. Tim berlanjut di aula pertemuan keluarga Xin. Terlihat Xin Xiao yang baru saja tiba bersama dengan Bai Heng. Ketika itu, Xiao Qingsu langsung memberikan pertanyaan kepada Xingnan apa yang sebenarnya terjadi kepada Martial Spiritnya. Xingnan pun menjawab bahwasanya pada 2 tahun yang lalu ia sempat tersambar oleh sebuah petir. Selepas Xingnan tersambar petir itu, tiba-tiba saja terdapat suatu hal yang menyangkut di pikirannya, yaitu sebuah teknik yang dapat menyembunyikan tingkatan dari Martial Spirit. Oleh karena itulah, orang-orang tidak dapat mengetahui tingkatan asli Martial Spirit milik Xingnan. Yang orang lain tahu hanya satu saja, yakni tingkat Martial Spirit Xingnan hanya berada di peringkat 1. Mendengar penjelasan dari Xingnan, Bai Heng pun mulai berlagak seolah-olah ia berada di pihak keluarga Xin. Padahal sebelumnya Bai Heng itu bekerjasama dengan keluarga Feng untuk menjatuhkan keluarga Xin. Xiao Qingsu pun menyuruh Xingnan agar segera menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu. Lalu dalam 2 hari ke depan, Xingnan akan ikut pergi bersama mereka ke Sekte Xuanling. Xingtian kemudian menyuruh Xingnan untuk pergi pada besok hari saja. Namun sebelum itu, Xingnan dapat membawa Xiao Qingsu untuk pergi berkeliling kota terlebih dahulu. Lantas Xingnan pun mulai membawa pergi Xiao Qingsu untuk berkeliling. Sedangkan Bai Heng tetap tinggal untuk berdiskusi bersama dengan Xingtian. Ketika sedang berkeliling, Xiao Qingsu kembali membahas tentang teknik rahasia milik Xingnan yang dapat menyembunyikan tingkat Martial Spirit. Xiao Qingsu bertanya jika Xingnan memang dapat menyembunyikan tingkat Martial Spiritnya, maka tingkatan asli Martial Spirit milik Xingnan bukanlah tingkat 8, melainkan lebih dari itu. Mendengar pernyataan itu, Xingnan pun sontak memberikan jawaban dengan perasaan yang grogi dan juga deg-degan. Seakan-akan Xingnan sedang menutup-nutupi sesuatu. Xiao Qingsu melanjutkan pembicaraannya dan memberitahu bahwa Sekte Xuanling memiliki jenius dalam jumlah yang sangat banyak. Jika Xingnan memang berada di tingkat 8 pada Martial Spiritnya, maka di Sekte Xuanling Xingnan hanya berada di level kuning. Masih banyak tingkatan dari para jenius yang melebihi tingkatan tersebut, seperti level bumi, bahkan juga ada level surga yang legendaris. Di momen serupa, tiba-tiba saja wajah Xiao Qingsu tampak cemberut, seolah-olah ia itu sedang memiliki sebuah masalah. Oleh karena itu, Xin Xiao mencoba bertanya apakah Xiao Qingsu sedang memiliki masalah. Jika iya, maka Xingnan bersedia untuk membantunya. Xiao Qingsu mengaku memang sedang memiliki sebuah masalah. Akan tetapi masalah kali ini tidak dapat dibantu oleh Xingnan, karena bakat Xingnan masih belum memadai. 如果我能帮到你，尽管开口。 Pada keesokan harinya, nampak Xingnan yang mulai bersiap-siap pergi ke Sekte Xuanling bersama dengan Bai Heng dan juga Xiao Qingsu. Sebelum pergi ke Sekte Xuanling, Xingnan sempat berpamitan dan mengucapkan kata-kata perpisahan dulu kepada keluarganya. Selain itu, Xiao Xing sampai menangis haru karena ia tak sanggup untuk berpisah dengan Xingnan. Bahkan seluruh penduduk kota Lin Sui saja juga bersama-sama mengantar Xingnan keluar dari kota dan mencoba menyemangati Xingnan yang memulai perjalanan mencari kekuatannya. Selesai berpamitan, Xingnan, Xiao Qingsu, dan Bai Heng pun mulai melakukan perjalanan panjang dengan berjalan kaki. Singkat cerita, pada siang harinya terlihat mereka bertiga yang sedang beristirahat di bawah pohon.
Pada waktu itu, Xingnan nampak begitu kelelahan karena dia sama sekali tidak dapat mengimbangi kecepatan Xiao Qingsu dan Bai Heng dalam berjalan kaki. Menyadari Xingnan yang sedang kelelahan, Xiao Qingsu pun memberitahu bahwasannya jarak antara sekte Xuanling dan kota Linsui adalah sekitar ribuan kilometer. Jika mereka bergerak lambat seperti Xingnan, maka mereka akan menghabiskan waktu selama 9 hari 9 malam untuk sampai ke sekte Xuanling. Xiao Qingsu kemudian memberikan sebuah teknik tubuh 8 langkah 100 mistik, yang mana merupakan teknik bela diri tingkat menengah dan menyuruh Xingnan untuk mempelajarinya. Teknik tubuh 8 langkah 100 mistik itu dapat membantu Xingnan untuk meningkatkan kecepatannya dalam berjalan. Semakin cepat Xingnan dapat menguasai teknik tubuh 8 langkah 100 mistik, maka semakin cepat mereka sampai ke sekte Xuanling. Pada saat itu, Xiao Qingsu menjadi begitu terkejut, pasalnya baru saja Xingnan membuka gulungan teknik itu, tiba-tiba saja Xingnan sudah memasuki atau ketidaksadarkan diri dan memasuki keadaan penyatuan antara jiwa dan tubuh. Berbeda dan Bai Heng, ia justru merasa kalau Xingnan terlalu dini untuk diajari teknik tingkat menengah. Mendengar perkataan Bai Heng, Xiao Qingsu pun mengajak Bai Heng untuk bertaruh. Jika Xingnan dapat menguasai teknik 8 langkah 100 mistik sebelum sampai ke sekte Xuanling, maka Bai Heng harus memberikannya 100 pil Xiantian. Sebaliknya, jika Xingnan tak berhasil melakukannya, maka Bai Heng lah yang harus memberi Xiao Qingsu 100 pil Xiantian. Mendengar taruhan itu, Bai Heng dan senang hati menerimanya. Ia merasa yakin kalau dia akan memenangkan taruhan itu. Pasalnya, dulu saudara dan saudari Bai Heng pernah menghabiskan waktu selama sebulan untuk menguasai teknik tersebut. 3 jam kemudian, tiba-tiba saja Xingnan berhasil menguasai teknik 8 langkah 100 mistik. Hal ini jelas membuat Xiao Qingsu dan Bai Heng menjadi sangat terkejut. Xiao Qingsu mengaku sempat memperkirakan kalau Xingnan akan berhasil menguasai teknik itu dalam waktu lebih dari 3 jam. Namun pada kenyataannya, Xingnan berhasil menguasainya lebih cepat dari waktu yang dia pikirkan. Sedangkan Bai Heng justru hanya bisa terdiam saja. Ia merasa tak menyangka kalau Xingnan mampu mempelajari teknik itu hanya dalam waktu 3 jam saja. Sementara itu, Xingnan malah merasa kalau 3 jam itu adalah waktu yang wajar. Karena teknik 8 langkah 100 mistik merupakan teknik tingkat menengah yang misterius. Oleh karena Xingnan berhasil menguasai teknik itu sebelum sampai ke sekte Xuanling, Bai Heng pun mau tak mau harus memberikannya 100 pil Xiantian kepada Xiao Qingsu. Karena Bai Heng telah kalah dalam taruhannya. Pada awalnya, Bai Heng merasa tidak percaya kalau Xingnan benar-benar menguasai teknik 8 langkah 100 mistik. Maka dari itu Bai Heng mencoba menantang Xingnan untuk membuktikannya. Dengan cara Xingnan harus dapat menyusul Xiao Qingsu dan Bai Heng di pavilion di arah depan. Setelah itu Bai Heng dan Xiao Qingsu pun langsung pergi berlari dan cepat ke arah pavilion. Di momen serupa, Xingnan pun mencoba mempraktikkan teknik 8 langkah 100 mistik. Pada awalnya, Xingnan nampak begitu kesulitan untuk menyimbangkan dirinya dalam langkah yang cepat. Meskipun begitu, Xingnan tetap berhasil membuktikannya kalau dia itu benar-benar menguasai teknik tersebut. Setelah berhasil menyusul Xiao Qingsu dan Bai Heng, Xingnan mencoba bertanya kepada Bai Heng, apakah dia itu yang mendapatkan kembali 100 pil Xiantian miliknya. Xingnan mengaku ingin menantang Bai Heng, jika dirinya berhasil sampai ke sekte Xuanling dalam waktu 3 hari, maka Xingnan harus memberikan 100 pil Xiantian kepada Bai Heng. Sebaliknya, jika dalam waktu 3 hari Xingnan masih belum sampai ke sekte Xuanling, maka Bai Heng harus membayarnya 100 pil Xiantian lagi ke dirinya. Mendengar tantangan itu, Bai Heng sama sekali tidak menolak. Dia justru menerima tantangan tersebut dan langsung menyediakan 100 pil Xiantian untuk taruhannya. Xingnan berani menantang Bai Heng dan tujuan untuk memotivasi dirinya agar dapat dengan cepat meningkat pemahaman teknik 8 langkah 100 mistik ke tahap Great Completion. Namun karena Xingnan sekarang tidak memiliki 100 pil Xiantian, jadi jika Xingnan kalah, maka dia akan membayar Bai Heng dengan uang. Bai Heng sama sekali tidak keberatan dengan bayaran tersebut, karena dia merasa yakin akan memenangkan taruhannya. Setelah itu, Xingnan mulai menggunakan teknik 8 langkah 100 mistik dan bergegas pergi menuju sekte Xuanling. Di sepanjang perjalanannya, Xingnan terus saja berlari tanpa beristirahat sekalipun. Selain itu, ia juga sempat memanfaatkan jiwa dewa perang untuk menambahkan kecepatannya. Selain itu, Xingnan juga sempat menyadari bahwasanya penggunaan teknik 8 angka 100 mistik itu dapat dilakukan dan menggabungkan ratusan metode pelarian dan mengintegrasikannya ke segala arah. Artinya, satu teknik berisi 8 langkah dan setiap isinya akan menambahkan 1 langkah lagi. 明白了，就是将数百种每个方位
Sementara itu di sekte Xuanling terlihat Xiao Qingsu dan Bai Heng yang sedang menunggu kedatangan Xingnan. Pada saat itu Bai Heng merasa kalau dirinya sudah memenangkan taruhan. Karena hari itu adalah hari ketiga dan Xingnan masih belum juga tiba. Di waktu yang sama Xingnan tiba-tiba saja datang bersama dengan jiwa dewa perangnya. Hal itu jelas membuat Xiao Qingsu dan Bai Heng menjadi sangat terkejut. Di sela-sela terkejutnya Bai Heng menyadari kalau martial spirit milik Xingnan dapat membantunya untuk mempelajari sebuah teknik bela diri. Xingnan membenarkan hal tersebut karena memang martial spiritnya dapat menyelesaikan segala kebingungan Xingnan dalam mempelajari sebuah teknik. Xingnan merasa kalau dirinya telah berbuat curang dalam taruhannya, karena dia itu memanfaatkan martial spiritnya untuk memenangkan taruhan. Oleh karena itu Xingnan meminta 500 pil Xiang Tian saja sebagai gantinya. Namun bukannya mengurangi jumlah pil 500, Bai Heng justru menambahkan jumlah pil menjadi 200 dan langsung memberikannya kepada Xingnan. Bai Heng sengaja melakukannya karena dia menyadari bahwa bakat kultivasi Xingnan sangatlah menakutkan. Sehingga ada baiknya Bai Heng untuk tidak menyinggung perasaan Xingnan. Xiao Qingsu kemudian memberitahu bahwa sekte Xuanling akan mengadakan sebuah kompetisi Wan Xiang dan dalam kompetisi itu Xiao Qingsu yakin kalau Xingnan akan mendapatkan peringkat yang bagus. Xiao Qingsu menjelaskan bahwa setiap kali sekte Xuanling merekrut murid baru, sebuah kompetisi besar akan diadakan di Pulau Wan Xiang untuk memeriksa karakter dan bakat dari murid-murid baru. Kompetisi itu memiliki hadiah yang besar. Jika murid baru bisa mendapatkan peringkat yang cukup baik, sebagai pertunjukan, para utusan yang mencari murid itu akan mendapatkan hadiah tersendiri. Xiao Qingsu kemudian meminta Bai Heng untuk membawa Xingnan pergi berkeliling sekte. Sedangkan dia sendiri akan menyiapkan kamar untuk Xingnan. Di sepanjang perjalanan Bai Heng membawa Xingnan, dia itu memberitahu bahwa sekte Xuanling adalah salah satu sekte terbesar dari 4 sekte besar di kerajaan Luhe. Di sekte Xuanling, murid-murid diurutkan berdasarkan basis kultivasinya dan dapat dibagi menjadi halaman kanan gerbang luar, halaman kiri gerbang luar, dan halaman murid dalam. Kini Bai Heng dan Xiao Qingsu berada di halaman murid dalam yang telah menerobos ke ranah Martial King. Lalu Bai Heng menunjukkan 2 buah pucuk yang mana di sana merupakan tempat para murid halaman luar. Sedangkan murid halaman dalam mereka biasanya membuka sebuah ruang gua di luar sekte. Sementara puncak di depan mereka adalah bagian dari 6 ruang utama sekte Xuanling, yaitu ruang aula harta karun, aula teknik bela diri, aula kehormatan, aula hukum, aula pemimpin, serta aula hidup dan mati. Aula hidup dan mati ini adalah sebuah aula yang digunakan untuk bertarung sampai mati. Para murid biasanya sering bertarung di sana, karena pertarungan dilarang di dalam sekte. Aula hidup dan mati itu dijaga oleh seorang monster tua, sehingga tidak ada yang bisa ikut campur dalam pertarungan yang ada di sana. 前面的峰顶是不同，有何秦师弟可千万不要意气用事。 Pada keesokan harinya, terlihat Xingnan dan Xiao Qingsu yang sedang berada di depan pintu halaman dalam, tempat murid baru yang baru saja bergabung dalam sekte Xuanling. Pada saat itu terlihat beberapa murid baru yang begitu takjub dan kagum dengan cantikan dari Xiao Qingsu. 宗内太肉了，看到了，竟有这样的美人。切，孤陋寡闻了吧？他的修为岂是你这种？这小子才淬体5重，怎么可能？哟。 Selang berapa saat datanglah seorang senior lelaki yang bernama Molly. Baru saja datang, Molly langsung mencari gara-gara dengan Xiao Qingsu dengan menyinggung sebuah hubungan antara Xiao Qingsu dengan tuan muda dari Kekaisaran Ouyang. Lantas Xiao Qingsu menjelaskan bahwa dirinya dan Kekaisaran Ouyang sama sekali tidak ada hubungan apapun. Selain itu, Xiao Qingsu dan Molly juga sempat bersinggungan mengenai sebuah taruhan mereka berdua untuk mengadu murid-murid baru yang mereka berdua bawa ke sekte. Di waktu yang sama, Xingnan tanpa rasa takut sedikit pun dengan sengaja memanggil Molly dengan sebutan anjing. Hal itu tentu membuat Molly menjadi begitu emosi, sehingga dia itu sempat mencoba mengancam Xingnan dengan energi spiritualnya. Tindakan dari Molly ini sama sekali tidak membuat Xingnan merasa takut sedikit pun. Hingga padanya Xiao Qingsu mencoba mengancam Molly untuk menghentikan tindakannya. Sebelum Molly pergi, ia sempat mengingatkan Xiao Qingsu akan taruhan mereka yang akan dibuktikan di kompetisi Wan Xiang. 赌约是我的事儿，难怪是的。云想衣裳。 Setelah Molly pergi, terlihat Tuan Muda Ouyang sebagai murid baru pun datang, yakni Lin Zixiao. Ketika itu, Lin Zixiao datang dengan energi spiritual dari Martial Spirit tingkat 9-nya, yang menyebar dengan sangat mengerikan. Tak hanya Lin Zixiao saja, selang beberapa saat juga ada seorang murid baru lainnya, yang mana dia itu datang dan memamerkan Martial Spirit tingkat 9, yakni Huang Long.
Baru saja datang, Huang Long langsung menyatakan ketidaksukaannya terhadap Lin Jixiao. Bahkan Huang Long juga sempat menantangnya untuk bertarung. Mendengar tantangan itu, nampaknya Lin Jixiao sama sekali tidak berani menerimanya. Maka dari itu, Lin Jixiao justru mencoba memprovokasi Huang Long dan membawa-bawa nama Xingnan. Lin Jixiao berkata bahwa Huang Long bukan lagi menjadi yang terkuat, karena kini ada Xingnan yang bahkan berani menantang Molly. Bukannya merasa marah terhadap Xingnan, Huang Long justru merasa kagum dengan Xingnan yang memiliki keberanian terhadap seorang murid dalam seperti Molly. Sebelum pergi, Huang Long sempat mencoba mengajak Xingnan untuk minum bersama di suatu saat nanti. Berbeda dengan Lin Jixiao, sebelum dia pergi, dia itu sempat mengatakan kalau dirinya tidak sabar untuk bertemu dengan Xingnan di kompetisi Wan Xiang nanti. Sesudah Lin Xiao pergi, Xiao Qingsu memberitahu kalau Lin Jixiao bukanlah tandingan yang mudah bagi Xingnan. Xingnan kemudian justru meminta Xiao Qingsu untuk tidak terlalu khawatir, karena ia tidak mungkin merasa ketakutan jika hanya berhadapan dengan seseorang seperti Lin Jixiao. Mendengar perkataan itu, seketika saja Xiao Qingsu menjadi begitu terkejut. Ia mulai berpikir bagaimana bisa Xingnan memiliki kepercayaan diri yang besar seperti itu. Pada saat yang bersamaan, seluruh murid dikejutkan dengan kedatangan seorang wakil Master Aula Hukum. Wakil Master Aula Hukum itu memberitahu kalau kompetisi Wan Xiang akan diadakan dalam 3 hari lagi. Tetapi sebelum itu, para murid diminta untuk memilih seni bela diri terlebih dahulu di aula bela diri di lantai 3. Selain itu, pada kompetisi Wan Xiang nanti, para murid baru dilarang bertarung hanya untuk kepentingan pribadi saja, terkecuali untuk kepentingan masa depan sekte. Saat Xiao Qingsu membawa Xingnan untuk menuju aula bela diri, Xiao Qingsu menjelaskan bahwa aula bela diri memiliki 8 lantai. Di sana, Xingnan diperbolehkan untuk memilih teknik pedang dan mempelajari sesuka hatinya. Yang terpenting jangan sampai Xingnan menghabiskan banyak waktu di aula bela diri. Yang perlu Xingnan lakukan di sana cukup memanfaatkan bakatnya semaksimal mungkin dan mempelajari teknik bela diri pilihannya dengan sepenuh hati. Sesampai di depan aula bela diri, Xingnan mulai masuk sendirian. Sedangkan Xiao Qingsu tidak ikut bersama Xingnan dan akan menjemputnya pada esok hari. Lalu Xingnan mulai masuk ke dalam aula bela diri dan halaman aula. Xingnan sempat dikejutkan oleh keberadaan seorang pria tua yang sedang menyapu halaman. Sesuai dengan penglihatan Xingnan, pria tua bernama Old Sun itu memiliki kultivasi yang jauh lebih kuat daripada wakil master aula hukum yang dia temui sebelumnya. Lantas dengan penuh kesopanan, Xingnan mencoba menyapa Old Sun sambil menunjukkan perasaan hormat kepadanya. Setelah itu, Xingnan mulai masuk ke dalam aula. Old Sun mengaku begitu terkejut dengan kemampuan Xingnan. Pasalnya, ia merasa tidak menyangka kalau Xingnan yang memiliki martial spirit tingkat 5 mampu melihat beberapa dalam kultivasi darinya. Sedikit informasi, sejauh ini di Sekte Xuanling, semua orang yang sempat bertemu dengan Xingnan melihat kalau martial spirit miliknya masih berada di tingkat 5. Mereka sama sekali tidak mengetahui kalau tingkat martial spirit Xingnan jauh lebih dari itu. Sementara di dalam aula bela diri, Xingnan terlihat sedang mencari-cari buku teknik yang cocok dengan dirinya. Bukannya menemukan buku yang ia cari, Xingnan justru secara tak sengaja bertemu dengan Lin Jixiao. Lantas Xingnan dan Lin Jixiao pun mulai beradu mulut. Sampai-sampai membuat Lin Jixiao menjadi sangat marah dan sempat berniat menyerang Xingnan. 这么着急走，就怕我了？不过是狗仗人势罢了。做派，黄龙找你约战，金南，够他的话就再说一遍，你这是找死！ Di momen serupa, tiba-tiba saja Old Sun datang dan memberikan peringatan kepada Lin Jixiao supaya dia itu tidak membuat keributan di aula bela diri. Old Sun memberitahu jika Lin Jixiao ingin bertarung, maka dia itu akan diusir dari aula bela diri. Tetapi jika Lin Jixiao memang ingin bersaing dengan Xingnan, maka ia dapat bersaing dengan Xingnan di pertandingan bela diri. Pertandingan bela diri adalah sebuah pertandingan untuk bersaing dalam bakat bela diri dan menggunakan batu bulan samudera biru. Mendengar penjelasan itu, Lin Jixiao pun mencoba menantang Xingnan untuk beradu di pertandingan bela diri. Lin Jixiao merasa percaya diri menantang Xingnan adalah karena martial spiritnya yang dapat membantu Lin Jixiao dalam meningkatkan bela dirinya. Bukannya menghindari keributan, Xingnan justru dengan senang hati menerima tantangan itu dan bahkan berani membuat sebuah taruhan. Bagi siapapun yang kalah dalam pertandingan bela diri, maka mereka tidak diperbolehkan lagi memasuki aula bela diri untuk selama-lamanya. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya malah bersambung. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.